Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Mekanik Sulawesi Channel. Di malam suasana lebaran ini lagi-lagi saya kedatangan Beat Sporty dengan kendala keluhan dari pemiliknya saat motor ini dipakai masih dalam keadaan normal. Ketika beberapa meter dipakai oleh pemiliknya, motor ini tiba-tiba saat dibuka tarik gas, motor ini langsung mati. Dan kemudian dihidupkan kembali oleh pemiliknya, motor ini ketika ditarik tuas gas, mati kembali. Untuk memastikan keluhan dari pemiliknya dan kemudian kita hidupkan. Ketika motor permasalahan seperti digas mati dan digas mati, dan kemudian kita kunci kontak dalam keadaan on dan kita perhatikan di lampu indikatornya. Biasa ketika motor berebet biasa muncul kode kerusakan di lampu indikatornya. Coba kita hidupkan terlebih dahulu dan kita pastikan kepada pemiliknya dan teman-teman. Apakah teman-teman pernah mengalami motornya seperti ini? Dan simak video ini, jangan dijeda agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika motor teman-teman mengalami motor seperti ini dan kemudian dibawa ke bengkel lain. Dan bengkel tersebut memvonis di bagian apa saja penyebab motor ini saat ditarik gas motor langsung mati total. Kemudian coba kita hidupkan seperti ini. Motor ini hidup dengan normal. Kita dengarkan, motor ini hidup dengan normal. Tapi ketika kita buka tuas gas seperti ini, motor mati. Posisi motor mati, kemudian kita hidupkan kembali. Perhatikan tuas gas, kita tarik tuas gas. Motor berebet seperti ini. Perhatikan. Motor ini ketika kita tarik tuas gas, motor ini berebet atau hilang tenaga ketika kita tarik tuas gas seperti ini. Jadi jika ada teman-teman mengalami motornya seperti ini, silakan lempar ke kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya agar di video kami ini bisa berkembang di mata masyarakat dan untuk berguna untuk pemula-pemula lainnya untuk menyimak permasalahan di motor-motor dari teman-teman atau konsumen kami. Lanjut saja. Terlebih dahulu saya akan mengecek di bagian dari tekanan full pump-nya. Tekanan full pump ini berada di 42 PSI. Ketika tekanan berada di 38, motor itu masih dalam keadaan normal. Tapi ketika tekanan berada di 20 PSI atau 20, bertanda motor ini permasalahannya di bagian dari full pump atau di bagian rotaknya ini ada penurunan dari tekanannya. Untuk memastikan dengan teman-teman, kemudian coba kita ukur terlebih dahulu di bagian dari tekanan full pump-nya dan akan kita cek di bagian dari saringan full pump-nya. Biasa permasalahan di motor ini sering di bagian dari di bagian tangkinya ini sedikit bensin, dan biasa permasalahan juga selalu membiasakan motor ini selalu habis bensin, mengakibatkan di bagian dari rotaknya ini yang rusak, dan di bagian injektornya itu jadi bermasalah. Biasa kotoran yang dari full pump yang menuju ke injektor itu, full pump kotor akan mengalirkan kotoran yang menuju ke injektor. Injektor akan bermasalah, biasa mengakibatkan ketika kita tarik tuas gas, mengakibatkan motor itu berebet. Saya ulangi, jika teman-teman mengalami motornya seperti tadi, diharuskan perintahkan kepada orang bengkel itu cek di bagian dari tekanan full pump-nya dan kemudian spill tekanan normalnya. Kita akan spill dari tekanan full pump terlebih dahulu. Biasa tekanan full pump-nya ini berada di 42 PSI. Kita fokus. Di 42 PSI. Di 42 PSI tekanan normalnya.
Tapi ketika di 20 atau 10 bertanda rotaknya ini sudah melemah, dianjurkan di bagian rotaknya diganti dan di bagian saringan full pump pun diganti. Biasa diakibatkan karena selalu sedikit bensin, membiasakan sedikit bensin, dan di bagian dari saringan juga jarang diganti, mengakibatkan kotoran yang dari injektor, yang dari full pump yang menuju ke injektor, injektor pun akan tersumbat oleh kotoran, mengakibatkan motor berebet seperti tadi ketika kita tarik tuas gas. Jadi mohon simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika kita mengerjakan dari konsumen kita, dan teman-teman juga tidak terjadi kesalahpahaman ketika teman-teman memasukkan di bengkel resmi atau di bagian bengkel-bengkel kecil untuk memvonis penyebab motor ketika kita tarik tuas gas, motor ini langsung mati total. Lanjut saja, kita akan ukur terlebih dahulu di bagian dari tekanan full pumpnya. Kasih dekat sedikit. Jadi ketika teman-teman membuka klem dari Honda ini, jangan dicungkil di bagian klemnya ini. Di bagian tengah ini ditindis ke dalam seperti ini, dan kemudian ditolak seperti ini. Dan seperti saya jelaskan, tekanannya berada di 42 PSI. Ketika berada di 10 atau 20 PSI, bertanda di bagian dari full pump atau rotaknya ini yang jadi permasalahan. Kemudian kita posisikan kunci kontak dalam keadaan on. Seperti ini yang saya jelaskan tadi, tekanannya harus berada di 42 PSI seperti di sini. Tapi ketika kita mengukur, tekanan hanya berada di 20 PSI. Kemudian coba kita hidupkan. Apakah ketika kita hidupkan, tekanan ini bisa naik atau tidak? Motor hidup dengan normal, tapi tekanan ini tidak mau naik di 42 PSI. Jadi video ini akan kita spill kepada pemiliknya agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika kita mengerjakan dari motor konsumen kita. Untuk mempercepat waktu, kita buka terlebih dahulu dan akan kita spill di bagian rotak dan di bagian saringan full pumpnya. Perhatikan di bagian dari sealnya ini juga tidak ada seal. Harusnya di Honda ini di bagian dari seal kedua ini ada menggunakan seal bulat. Sedangkan yang seal lebar ini ada tapi seal bulatnya tidak ada. Biasa ketika tidak memasang di bagian seal bulatnya ini, ketika mengisi bensin full, biasa mengakibatkan bensin akan keluar seperti ini. Karena di bagian dari seal bulatnya ini tidak terpasang. Kita anjurkan dan kita akan spill kepada pemiliknya, dianjurkan di bagian sealnya ini harus terpasang agar ketika mengisi bensin full tidak mengakibatkan rembesan oli di bagian atasnya ini. Kita akan mengganti di bagian rotak yang ada di dalam ini seperti ini. Lanjut saja, kita akan spill pemasangan di bagian rotaknya. Jadi kita akan spill pemasangan di bagian dari rotaknya. Rotaknya sudah saya sediakan seperti ini, rotak dengan saringan full pumpnya. Jadi perhatikan kabel sebelum saya buka agar teman-teman bisa mengerjakan sendiri di rumah. Jadi cara membuka di bagian dari penutupnya ini, sediakan obeng min seperti ini, diganjal seperti ini, dan kemudian
sudah terbuka. Di bagian rotak ini terdapat positif dan negatifnya. Kita fokus seperti ini. Positif adalah merah, negatif adalah hitam. Kaliku. Apa kerja itu? Kemudian di bagian dari penutupnya ini harus dibuka seperti ini. Seperti ini, dan kemudian kita memasang di bagian silnya. Perhatikan seperti silnya seperti ini. Dan kemudian Kemudian kita memasang di bagian negatifnya. Perhatikan negatif kita letakkan di sisi kanan dan kemudian menyesuaikan di bagian positifnya. Kemudian menyesuaikan lagi negatif di bagian kanan, kemudian positif. Pastikan skonnya harus terpasang dengan span agar tidak terjadi percikan api, karena di bagian full pump ini berada di bagian dalam tangki. Pastikan juga semua klem terpasang seperti ini, dan kemudian kita memasang di bagian saringan full pump. Pastikan di bagian saringan full pump terdapat seal di bagian dalam ini. Jangan terbalik ketika kita memasang di bagian dari saringan full pumpnya, agar tidak terjadi ganjalan di bagian dari lampung bensin seperti ini. Kemudian kita memasang di bagian dari seal atas, dan akan kita pasang juga di bagian dari seal bulatnya. Kemudian kita akan memasang seal di bagian seal bulatnya agar tidak terjadi rembesan bensin ketika kita mengisi full di bagian dari bahan bakarnya. Seperti ini. Seal kedua tidak dipasang ketika pernah dibongkar dari bengkel lain seperti ini. Dan kemudian untuk mempercepat waktu akan kita pasang terlebih dahulu, dan akan kita ukur dari tekanan yang kita spill tadi hanya berada di tekanan 20 psi. Kemudian terpasang seperti ini, dan kemudian kita kunci kontak on untuk memastikan di bagian dari pipa ini akan mengeluarkan bahan bakar. Seperti itu. Sudah keluar, dan kemudian kita ukur kembali
seperti yang saya jelaskan tadi, tekanannya harus berada di 42 PSI. Tunggu. Kunci kontak dulu. Perhatikan kunci kontak dalam keadaan on. Seperti itu. Sekali lagi. Dan kemudian coba kita hidupkan. Perhatikan tekanannya. Tekanan berada di 42 PSI. Tadi ketika kita mengukur di bagian dari tekanannya hanya berada di 42 PSI, mengakibatkan di bagian ketika kita tarik tuas gas mengakibatkan motor itu langsung mati. Dan kemudian coba kita matikan kembali dan kita uji kembali. Kemudian kita hidupkan. Perhatikan tadi ketika kita tarik tuas gas motor seperti ini, motor ini langsung mati. Perhatikan. Motor hidup dengan normal. Setelah kita mengganti di bagian dari rotaknya, motor ini langsung dalam keadaan normal. Jika ada pertanyaan silahkan lempar ke kolom komentar. Jika ini bermanfaat jangan lupa tekan like dan subscribe-nya agar di video kami ini bisa berkembang di mata masyarakat dan untuk berguna untuk pemula-pemula lainnya. Sampai di sini tutorial dari saya cara mengatasi permasalahan di motor Beat Sporty yang permasalahan ketika kita tarik tuas gas tadi motor ini langsung mati. Sampai di sini tutorial dari saya cara mengatasi permasalahan di motor Honda Beat Sporty. Sampai di sini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.